Halo sahabat, berjumpa lagi dengan saya. Sahabat, mari kita perhatikan bagaimana pengaturan diet dan pengaturan cairan pada pasien hemodialisis. Karena makanan dan minuman yang kita makan akan mempengaruhi hasil dalam proses hemodialisis. Sahabat dialisis, bagaimana pengaturan diet pada pasien yang menjalani hemodialisis? Yang pertama adalah kalori. Kalori bersumber dari makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi dan roti, serta hindari mengkonsumsi makanan yang manis-manis apabila Anda adalah pengidap diabetes. Sumber kalori juga didapat dari lemak. Hindari mengkonsumsi makanan dengan lemak jenuh tinggi yang bersumber dari daging berlemak dan makanan-makanan gorengan. Yang kedua adalah protein. Dianjurkan protein yang berkualitas tinggi seperti ikan, unggas, telur, dan daging dalam jumlah tertentu. Hindari mengkonsumsi makanan olahan seperti makanan kaleng, daging olahan seperti sosis, nugget, hotdog, dan makanan yang diawetkan karena kandungan garamnya tinggi dan fosfatnya yang tinggi. Yang ketiga adalah garam. Kurangi konsumsi garam dengan cara mengkonsumsi makanan dari bahan yang segar dan hindari mengkonsumsi makanan olahan juga bumbu-bumbu tambahan karena kandungan garamnya yang tinggi menyebabkan rasa ingin minum yang lebih banyak. Yang keempat adalah fosfat. Pembatasan fosfat agak sulit dilakukan dan hati-hati karena fosfat juga terdapat pada makanan sumber protein seperti daging dan susu. Pembatasan fosfat dilakukan dengan cara mengurangi konsumsi makanan kemasan seperti camilan kemasan dan makanan olahan karena kandungan fosfatnya yang tinggi. Yang kelima adalah kalium. Kalium dapat berpengaruh pada jantung. Terlalu tinggi kalium dapat membahayakan karena dapat mengubah ritme jantung. Batasi konsumsi makanan tinggi kalium seperti alpukat, pisang, jeruk, tomat, kiwi, air kelapa, dan buah-buah kering lainnya. Kentang dan pisang dapat direbus terlebih dahulu untuk mengurangi kandungan kaliumnya. Yang keenam adalah purin. Hasil pemecahan purin dalam tubuh adalah asam urat. Batasi konsumsi makanan dengan kandungan purin tinggi seperti jeroan, daging sapi, babi, kambing, ikan teri, sardin, ikan kembung, kerang, dan minuman beralkohol. Sahabat dialisis, selanjutnya bagaimana pengaturan cairan pada pasien hemodialisis? Jumlah cairan perlu diatur karena kelebihan cairan dapat menimbulkan pembengkakan dan penambahan berat badan interdialitik, mempengaruhi tekanan darah, memperberat kerja jantung sehingga menimbulkan gangguan jantung yang serius, dan penumpukan cairan di paru-paru yang menimbulkan keluhan kesulitan bernapas, sesak, dan batuk. Jumlah cairan masuk yang ideal adalah jumlah urine per hari ditambahkan jumlah cairan yang menguap per hari, rata-rata 500 cc. Sahabat, jangan lupa bahwa cairan masuk itu adalah termasuk air, minuman lainnya, dan cairan dalam makanan yang kita makan. Sahabat dialisis, tindakan hemodialisis selain mengeluarkan toksin juga mengeluarkan
kelebihan cairan dari tubuh. Tetapi pengeluaran cairan yang aman melalui hemodialisis adalah terbatas. Bila Anda datang dengan terlalu banyak cairan dalam tubuh, maka HD Anda menjadi tidak nyaman karena dapat terjadi kram otot atau tekanan darah turun saat dialisis atau timbul gejala pusing saat menjalani dialisis. Catatlah berat badan kering Anda, yaitu berat badan yang terasa paling nyaman saat setelah menjalani hemodialisis, di mana Anda tidak merasa pusing, tidak sesak, dan tidak bengkak. Bagaimana sahabat dialisis? Apakah sudah jelas pengaturan diet dan cairan? Tetap semangat dan berusaha.